Amin, puji nama Tuhan, praise the Lord. Saudara, pekan yang lalu saya di GPDI El Gibor berbicara tentang Kristen KW atau Kristen palsu. Ya, penting bagi saudara dan saya untuk menjadi orang Kristen sesuai dengan esensial firman di dalam setiap kehidupan kita. Ya, banyak orang Kristen nggak jadi pelaku firman, banyak orang Kristen palsu. Kenapa? Karena nggak selaras dengan firman, nggak selaras dengan sorga. Nah, saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang punya connection dengan sorga, yang punya connection dengan Bapa di sorga, yang punya connection dengan Yesus. Amin. Kalau kita nggak punya connection, kita tidak selaras dengan sorga, saya percaya bahwa kita akan menjadi orang Kristen KW, saudara. Ya, atau orang Kristen palsu. Siapa sih orang Kristen palsu atau orang Kristen KW? Orang Kristen KW atau orang Kristen palsu adalah ngakunya Kristen, tetapi dia bukan orang Kristen. Ngakunya dia mengenal Allah, padahal dia tidak mengenal Allah. Bukan hanya itu, hari ini saya ingin berbicara tentang satu level yang jauh lebih tinggi lagi. Bukan hanya sekedar mengenal Allah. Ya, banyak orang Kristen hari ini mau mengenal Allah. Yes, itu bagus, itu baik. Tetapi hari ini saya ingin ada suatu level yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya mengenal Allah, tetapi kita dikenal. Oke, kita akan baca Matius 7 ayat yang ke-21 sampai ayat ke-23. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi untuk kerajaan sorga bukan orang yang hanya cuma bilang Tuhan, Tuhan. Tetapi saudara, berarti untuk dapat untuk sampai ke dalam kerajaan sorga, kita punya destination sorga, ternyata bukan cuma ngomongin Tuhan, ternyata bukan cuma diskusiin Tuhan, atau kita berteriak untuk Tuhan. Luar biasa lah hidup kita. Tidak. Untuk masuk sorga ada satu syarat yang harus dipenuhi. Amin. Syaratnya yang pasti bukan cuma ngomongin Tuhan. Syaratnya yang pasti bukan hanya cuma bisa berkhotbah. Syaratnya yang pasti bukan hanya cuma bisa memuji menyembah Tuhan atau main musik dengan sangat baik. No. Tetapi syaratnya adalah, coba kita lihat, Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Jadi kehendak Bapa yang utama yang menyebabkan saudara saya bisa sampai ke dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi untuk berbicara tentang sorga, bukan cuma orang yang melayani Tuhan, bukan cuma orang yang ada di dalam gereja, bukan cuma orang yang hari ini hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. No. Tetapi dia harus melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Kehendak Bapa yang seperti apa? Nanti kita akan bahas. Ya, kehendak Bapa ini adalah kehendak Bapa yang lebih dalam lagi, saudara. Ya, kita akan bahas ini. Ini adalah kehendak Bapa yang ada di sorga. Ya, kita udah tahu, kemarin itu saya sudah pernah bahas kehendak Bapa yang ada di sorga adalah apa? Tentang kasih, saling mengasihi. Lanjutkan dulu ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Kenapa ya dia berseru? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Orang ini bilang bahwa Tuhan, saya udah melayani Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan semua apa yang Tuhan mau. Pelayanan saya banyak semuanya. Bahkan saya bisa berkhotbah Tuhan, bukan hanya sekedar 1 kali, 2 kali, tetapi saya berkhotbah dalam 1 minggu itu. Saya bisa berkhotbah 20 kali Tuhan. Ini hebat, luar biasa. Ini suatu prestasi buat saya. Firman Tuhan bilang, pada hari terakhir akan banyak orang yang akan berseru Tuhan, Tuhan. Lalu Bukankah kami bernubuat demi namamu? Iya. Dan mengusir setan demi namamu? dia pelayanan juga mengusir setan. Dia pelayanan okultisme. Semua hebat, luar biasa. Lanjut. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Dan juga. mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Tuhan. Jadi orang ini adalah orang rohani, orang ini adalah pendeta, orang ini adalah pastor, orang ini adalah orang pelayan Tuhan, orang ini yang pasti kemungkinan besar dipakai sama Tuhan luar biasa lewat KKR yang luar biasa, yang mewah, yang megah semuanya. Yang bahkan orang-orang menantikan dia, bukan hanya menantikan Tuhan, tapi menantikan dia untuk apa? Untuk ditopang tangan, untuk disembuhkan, dibebaskan, dilepaskan, untuk melakukan mujizat yang luar biasa. Lanjut ayat 23. Pada waktu itulah Aku akan berterus terang. akan berterus terang. Berarti sebelumnya Tuhan gak berterus terang, Tuhan biarkan saja. Kenapa? Tuhan mau tunggu orang ini bertobat atau tidak. Banyak orang-orang Kristen hari ini yang melakukan banyak hal yang hebat, yang luar biasa untuk Tuhan, padahal yang dilakukan adalah salah. Maka Tuhan bilang, aku tunggu. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Terus terangnya apa? Kepada mereka dan Kepada berkata, mereka dia bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti kamu cuma mengenal aku, tetapi engkau tidak dikenal sama Allah. Amin. Kamu cuma mengenal aku. Kamu cuma baca firman. Kamu cuma berkhotbah. Kamu cuma main musik. Kamu
semua kegiatan-kegiatan gereja, tapi aku tidak mengenal kamu. Dengan kata lain, saya tidak dikenal sama Tuhan. Ini pelayanan, ini luar biasa nih pelayanan. Menghabiskan waktu, menghabiskan effort, tenaga semuanya. Di akhir dia bilang, aku tidak mengenal kamu. Kenapa dia? Coba lihat. Lanjutkan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenyala daripadaku. Kenyala daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan bilang bahwa aku tidak mengenal kamu. Enyah daripadaku enak gua, kata firman. Kata Tuhan tuh bilang, gua enak sama lu. Kenapa enak? Karena satu orang ini melakukan semua pekerjaan dengan baik. Saudara, ternyata dia nggak kenal Tuhan. Tuhan nggak kenal sama dia. Saudara, maka itu di akhir dia bilang, gua enak sama lu karena kamu pembuat kejahatan. Penjahatnya adalah kamu, malingnya adalah kamu. Dia bilang begitu, saudara. Malingnya tuh kamu sebenarnya, yang bajingan. Dalangnya itu kamu sendiri. Tapi seakan-akan kamu orang yang hebat, yang luar biasa. Seakan-akan kamu rohani. Dia bilang, aku akan terus terang. Kenapa aku baru sekarang? Aku mau supaya kamu bertobat. Tapi saya nggak ngelakuin apa-apa Tuhan. Saya melayani Tuhan luar biasa. Tapi kamu tidak melakukan kehendakku. Apa kehendak Tuhan? Nurut firman-Nya. Sebelum berbicara tentang kehendak Tuhan, kita harus nurut firman. Kalau Tuhan bilang A, lakukan A. Yunus dengan firman. Bukan Yunus tidak dengan firman. Baca Yunus 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Firman Tuhan langsung datang spesial. Kepada siapa? Kepada si Yunus. Firman Tuhan datang. Lagi ngapain si Yunus? Nggak tahu. Mungkin lagi di padang, lagi ngopi. Ya, mungkin lagi breakfast atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang pasti firman Tuhan itu datang langsung. Datang spesial. Dari mana? Dari sorga ini firman Tuhan. Datang langsung kepada Yunus. Siapa Yunus? Nabi. Biasa Pak. Nabi ya datang firman biasa. Yes. Bagus. Tapi ini spesial. Spesial. Firman Tuhan langsung datang. Menghampiri Yunus. Lanjut ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Kemungkinan besar saat itu, kemungkinan yang pertama dia lagi tidur. Saudara. Karena firman Tuhan bilang bangunlah. Kedua, kemungkinan besar dia lagi ngopi sambil ngelamun. Ngelamun maksudnya kerjaannya apa ya sekarang? Bingung dia pekerjaan kenapa? Dia jobless Yunus. Maka itu dia bingung. Jadi dia cuma bisa ngopi sambil angkat kaki tapi tidak ngerokok. Berarti yang ngerokok harus dihilangin ya. Dia tidak ngerokok Yunus. Dari Tuhan pesannya nih. Oh, pesannya apa tuh Pak? Bangunlah. Pergilah ke Niniwe. Pergi Yunus ke Niniwe. Lalu Kota yang besar itu. Kota yang besar itu. Lalu ngapain Yunus? Berserulah terhadap mereka. Ya. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Simple firman Tuhan bilang, Yunus, daripada lu gak ada 12, ya kan, gua kasih pekerjaan. Pekerjaannya dari surga ini luar biasa. Pekerjaannya, bangun kamu, jangan malas kamu, harus kerja, bangun kamu. Yunus akhirnya, ya bangun. Gua udah terlalu lama males, ya gua harus bangun ini. Bangun akhirnya Yunus. Dengan sadar kagak sadar, saya kagak tahu, tapi yang pasti dia bangun. Nah habis dia bangun, dia bilang, ya kan Tuhan bilang, pergi ke kota Niniwe. Habis itu, berseru kepada mereka. Habis itu apa? Karena kejahatannya telah terdengar di telinga. Firman Tuhan bilang, bangun Yunus, pergi ke Niniwe. Habis itu berseru, khotbah kamu di sana. Oke, lanjut. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tetapi Yunus bersiap dulu. Dia siap-siap. Dia bilang, dia dengar firman. Dia bilang, saya siap-siap dulu. Kenapa saya siap-siap? Karena ada pesan dari surga yang luar biasa pesan ini. Berarti Yunus lebih hebat ini. Dahsyat luar biasa. Sampai dia dapat pesan dari surga. Terus dia bilang, lewat pesan itu yang dia terima, dia bersiap. Bukan dia kagak bersiap, saudara. Yunus ini orang hebat, luar biasa. Dengan dia terima pesan, wow, saya siap-siap. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tetapi Yunus bersiap dulu. Ketika dia bersiap, dia bilang bahwa aduh kelihatannya nggak enak ke Niniwe. Kenapa? Ongkosnya mahal masalahnya. Yunus hitung-hitungan kalkulasi karena dia orang accounting. Dia ini orang akuntansi luar biasa. Dia hitung-hitung semuanya. Ke Niniwe habis sekian, Tarsis habis sekian. Mendingan ke Tarsis. Kenapa? Karena masih ada spare untuk dia hidup, saudara. Dia berpikir lewat otaknya dia, si Yunus ini. Kenapa? Karena orang ekonomi. Gitu. Lanjut lagi.
Melarikan diri ke Tarsis terus. Jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Dia sembunyikan itu yang namanya Niniwe. Dia anggap Niniwe tidak pernah ada. Dia anggap adalah dia salah dengar Niniwe itu. Mana sih Tuhan? Niniwe. Bukan. Tuhan ngomong Tarsis kok. Bukan Niniwe kok. Kok dia bergelut sama Tuhan? Dia bilang, enggak Tuhan. Tuhan itu salah. Saya dengar pasti adalah Tarsis, bukan Niniwe. Tuhan bilang, aku bilang Niniwe Yunus. Enggak, Tuhan bilang Tarsis. Niniwe Yunus. Enggak, Tarsis Tuhan. Dia berdebat sama Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen seperti begini? Berdebat sama Tuhan. Tuhan, saya maunya seperti ini Tuhan. Enggak, harus seperti ini. Tidak. Sama firman aja dia berani loh. Untuk apa? Untuk berdebat. Sama firman perintah Tuhan aja dia berani untuk apa? Untuk supaya melanggar perintah Tuhan. Dosa adalah pelanggaran firman. Dosa adalah pelanggaran akan firman, akan perintah Tuhan. Orang bisa berani kok. Gak apa-apa Pak. Sedikit-sedikit Pak dosa Pak. Tak Tuhan ampuni Pak. No. Dosa tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Dosa itu di hadapan Tuhan sama. Efeknya, dampaknya yang berbeda di dunia ini. Tapi bagi Tuhan itu sama. Oke, lanjut. Ipang kita Yafo dan datang di sana sebuah kapal Oke. yang akan berangkat ke Tarsis. Oke lah. Karena dia sudah pikirin Tarsis ya udahlah. Yang penting asal jangan narsis saja udah. Ya udah lah. Gak apa-apa lah, Tuhan juga bilang ya udahlah. Kalau yang udah begitu terus lanjut. Ia membayar biaya perjalanannya. Apalagi dia udah bayar juga, nggak mungkin juga Tuhan bilang bahwa ini sudahlah. Kan ini aja semuanya. Oh kita saya udah bayar kok, ya udahlah nggak apa-apa. Sayang masalahnya. Lanjut. Lalu naik kapal itu Lalu naik kapal itu untuk berlayar berlayar. bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Iya, betul. Jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Kata jauh dari hadapan Tuhan ada dua. Apa? Yunus berusaha untuk apa? Supaya dia tahu bahwa Tuhan ini harus menyertai dia ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Dia punya argumentasi sama Tuhan. Argumentasinya apa ya? Tadi yang udah saya bilang bahwa Yunus ini orang ekonomi. Dia bilang Tarsis mah jauh lebih oke, jauh lebih baik, jauh lebih murah. Maka itu saya mau ke Tarsis aja. Sisa uangnya bisa untuk memberikan persembahan. Yunus ini rohani luar biasa. Ayat berapa? Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ya. Lalu terjadilah badai besar. Ya. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Terus ayat kelima. Awak kapal menjadi takut, Ya. masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, Ya. dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal Ya. itu untuk meringankannya. Ya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Nah ini dia nih, orang udah punya masalah, udah punya problem sama Tuhan, bisanya tidur. Lalu dia bilang apa? Lalu tertidur dengan nyenyaknya, tanpa mikirin tentang kesalahan dia. Dia bisa tidur dengan nyenyaknya. Tadi Yunus apa? Kenal sama Tuhan. Firman langsung hadir. Ini mohon maaf. Ternyata Yunus nggak dikenal sama Tuhan. Dia cuma mengenal Tuhan. Makanya firman Tuhan bisa hadir dalam hidupnya dia, tapi Tuhan nggak mengenal dia. Contohnya, buktinya apa Pak tuh? Lalu tertidur dengan nyenyak. Nggak makan obat tidur, tertidur dengan nyenyak. Ini hebat Yunus. Nggak ada pikirannya. Otaknya ini nggak ada. Kenapa otaknya nggak ada? Ini udah jelas. Ya firman datang, dia respon firman dengan baik. Dia pelintir firmannya. Tadinya harus kemana? Niniwe. Dia pelintir ke Tarsis. Banyak orang Kristen pelintir firman. Untuk apa? Supaya firman menolong saya, membenarkan saya yang salah ini. Terlalu. Hari ini kita mau belajar, jangan seperti Yunus. Udah seperti itu, lepas tanggung jawab, tidur dengan nyenyak. Udah berbuat salah, tapi nggak bertanggung jawab gitu terhadap kesalahan dia gitu. Bertobat, boro-boro bertobat, orang dia tidur dengan nyenyak. Hari ini kita mau bukan hanya mengenal Allah, tapi kita mau juga dikenal sama Allah. Yunus tidak dikenal sama Allah. Kenapa? Tuh tidur nyenyak. Masa iya orang yang tidur nyenyak dikenal sama Allah? Tidak mungkin saudara, ya kan? Saudara yang hari ini ada di gereja, ya tidur di gereja, dikenal gitu, bingung saya. Berarti semua orang tidur aja di gereja. Supaya apa? Supaya dikenal sama Allah. Orang yang dikenal sama Allah, yang pasti orang itu memperhatikan, merespon, memberikan fokusnya kepada Allah. Baru dia bisa dikenal dan ada komunikasi. Amin. Ada orang nih, saudara, 100 orang. Saya nggak kenal namanya sama sekali. Ya, saya sebagai seorang pembicara, coach lah. Nah, saudara, bagaimana supaya saya bisa mengenal orang-orang ini? Ya, tanpa saya bertanya.
Satu, orang ini harus bertanya dulu sama saya. Baru saya bisa mengenal dia. Pada waktu dia bertanya, dia berdiri, mohon maaf coach, saya dengan Apelinus. Baru saya kenal, oh ini Apelinus. Di ujung sana, mohon maaf coach, saya dengan Effendi. Saya kenal, baru, oh ini Effendi. Orang ini harus ada komunikasi, tapi kalau nggak ada komunikasi, nggak bisa. Saudara, saya bisa mengenal 100 orang seluruhnya, tidak mungkin bisa. Amin. Ayub 1, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12, saudara. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah. Baik-baik. Pada suatu hari datanglah siapa? Anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah berarti dia lebih dari satu. Ya. Kalau ada bilang anak-anak Allah, pasti kemungkinan besar kalau tidak 2 atau lebih dari 2, kemungkinan besar juga mungkin 100, mungkin 1000, yang pasti anak-anak Allah bersama-sama berkelompok punya komunitas. Amin. Oke, jadi ada suatu komunitas Kristen, komunitas namanya adalah anak-anak Allah, KAM. Ya, komunitas anak-anak Allah merdeka. Ya. Oke, lanjut. Menghadap Tuhan. Jadi gini, anak-anak Allah ini, yang lebih dari 2 ini, yang lebih dari 1 ini, menghadap ke Tuhan. Lanjut. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Dan di antara mereka datang juga si iblis. Jadi anak-anak Allah datang kepada Tuhan, si iblis datang kepada Tuhan. Jadi sama-sama datang kepada Tuhan. Baik itu anak Allah, orang Kristen, orang percaya, pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, datang sama-sama untuk ketemu sama Allah. Si iblis datang juga saat itu, tapi sendirian. Kenapa? Karena iblis bilang, siapa takut? Iblis berani. Dia gak takut. Anak-anak Allah datangnya berkelompok, saudara. Tapi si iblis datangnya sendiri. Sambil dia bilang sama anak-anak Allah, emang gue pikirin, gue mah kagak takut. Ya udahlah. Oke. Iblis datang juga menghadap Allah. Anak-anak Allah menghadap Allah juga. Lanjut ayat ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada si iblis. Loh, yang datang pertama siapa ya? Urutannya? Nih, bentar ya. Datanglah pertama kali, dia ambil nomornya dapat nomor pertama, saudara. Nomor 1, urutan antri nomor 1, dia ambil tiketnya untuk ketemu sama Allah. Anak-anak Allah ambil, dia tunjukin, gue nomor 1, bangga dia, luar biasa. Ya kan? Iya, karena nomor 1 pasti kemungkinan besar udah nunggu dari pagi. Sebelum pagi pun dia udah nunggu. Anak-anak Allah ini luar biasa, hebat ini. Ya kan? Udah nunggu, dia ambil tiket nomor 1. Sambil dia selfie juga. Ya, dia foto nomor 1 loh. Si iblis datang setelah itu. Telat juga iblis, karena telat bangun dia. Telat bangun, tiba-tiba udah nomor 101 dia. Ya udahlah, ya kan? Tapi iblis bilang EGP, ya kan? Emangnya gue pikirin, yang penting gue dapat nomor aja. Bagi dia dapat nomor juga udah bagus. Anak-anak enggak dapat nomornya nomor 1. Iblis nomor 101. Saudara. Oke. Lanjut, habis itu Tuhan panggil. Dipanggil nomor 101. Iblis. Si iblis ada di sini. Nomor gue 101. Kenapa gue dipanggil duluan? Tuhan bilang, sini dulu. Iblis masuk. Saudara, anak-anak Allah ada nggak? Ada. Dia nomor 1, tapi dipanggil paling belakang. Kenapa ini? Maka bertanyalah Tuhan kepada siapa? Kepada iblis. Dia bilang, Dek, nomor berapa? 101. Maju dulu. Wah, ini sih gila tuh Tuhan, Dek. Yang bener sih nih urutannya kan urutan saya nomor 1 ini. Kenapa si iblis nomor 101 dia bisa masuk lebih dulu? Lanjut apa? Dari mana engkau? Dari mana engkau? Dia tanya, dari mana engkau? Lalu apa? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Lalu jawab iblis, ada komunikasi, ada interview, ada wawancara antara Tuhan dengan iblis. Anak Allah gimana? Anak Allah cuma dengerin doang. Kenapa anak Allah cuma dengerin doang? Karena anak Allah nggak punya connection dengan Allahnya. Maka itu pertama kali Allah lihat nomor 1, nomor 101. Iblis nomor 101, ini nomor 1. Tapi sorry, saya mau panggil dia kenapa? Karena engkau punya connection, punya komunikasi dengan aku. Engkau anak Allah tidak punya komunikasi dengan aku. Bingung sih.
Orang Kristen gak punya komunikasi dengan Tuhan. Harusnya firman pujian doa, gak pernah lakuin firman pujian doa. Berarti apa? Sama seperti si iblis. Surat ini ayat luar biasa. Gak ada komunikasi. Tuhan lebih senang komunikasi dengan si iblis. Komunikasi dua arah. Tuhan tanya, iblis jawab. Tuhan tanya, iblis jawab. Sama anak Allah, Tuhan tanya, Tuhan perintahin, enggak dia lakukan. Enggak ada komunikasi. Tuhan bilang, kalau gini gue berikan lebih enak jadi teman ngobrol si iblis aja. Manusia, komunikasi enggak ada. Sampai akhir, saudara lihat ayat ini. Enggak ada komunikasi dengan anak-anak Allah itu. Kemana anak-anak Allah itu? Kenapa? Karena anak-anak Allah bosan, capek, letih, lesu. Oh, saya letih. BWP, letih saya, lesu. BWP, udahlah setengah jam aja lah. Kalau perlu kagak usah ada lah. Letih dia, lesu. Dia lembek gitu loh. Si iblis enggak. Tuhan, meskipun gua bukan orang Kristen, gua bisa nemenin lu. Ini hebat ya. Iblis itu luar biasa. Meskipun gua bukan orang Kristen dan gua lawan lo, tapi gua mau. Kita mau ngobrol lah apa? Dia sudah siapin kacang Garuda sama 2 kelinci. Udah siap dia. Sambil dia ambil main catur. Suka catur iblis. Maka itu dia bilang, ya kan, anak-anak Allah kagak. Gak bawa apa-apa, kere. Catur juga kagak bawa, iblis bawa catur. Anak-anak Allah kagak bawa catur. Kacang Garuda kagak. Dia mah. 2 kelinci juga kagak. Bawa handphone doang, betul. Kenapa? Udah super teknologi masalahnya, saudara. Amin. Saudara, hari ini sama ingatkan kita pentingnya connection dengan Tuhan. Amin. Pentingnya saudara dan saya memuji menyembah Tuhan. Pentingnya saudara dan saya baca firman. Pentingnya saudara dan saya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Selaras dengan sorga. Jangan sampai yang selaras dengan sorga adalah si iblis. Kita anak-anak Allah yang harus selaras dengan sorga. Amin. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Silakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku, siapa domba-dombaku? Yaitu saudara dan saya adalah domba-dombanya Tuhan. Dan gembala kita ada Tuhan. Domba-dombaku, firman Tuhan bilang, akan dengar suaraku, akan dengar firman, akan menuruti firmanku. Amin. Bukan hanya cuma mendengar, tetapi apa? Menuruti firmanku. Lanjut. Dan aku mengenal mereka. Dan aku mengenal mereka. Yang mengenal mereka itu adalah bukan domba yang mengenal gembalanya, tapi gembalanya mengenal si domba. Ini penting. Kita hari ini cuma mengenal Tuhan dari firman. Itu pun kita nggak mengenal dengan sungguh-sungguh. Itu pun kita mengenalnya dengan asal-asalan. Yang penting dengar khotbah. Yang penting buka YouTube. Saudara tahu tidak? Di YouTube itu bisa semua pengajaran masuk semuanya. Pengajaran yang sesat, yang tidak baik, yang tidak benar, yang bukan berasal dari Roh Kudus, meskipun pakai nama Yesus, bisa masuk di YouTube. Tapi di sini firman Tuhan bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, mengenal dombaku. Bagaimana hari ini supaya saudara dan saya bisa dikenal sama Tuhan? Amin. Bukan hanya mengenal Tuhan, tapi bisa dikenal sama Tuhan. Ini penting dalam diri kita. Amin. Kalau Anda domba, pasti Anda harusnya apa? Harusnya mengenal Tuhan, dikenal sama Tuhan, saudara. Ya, saudara, hari ini kenapa kita nggak bisa mengenal Tuhan atau kita nggak dikenal sama Tuhan? Karena kita seringkali punya alasan demi alasan dalam diri kita. Alasannya apa? Seperti yang tadi yang saya utarakan. Alasannya adalah capek, letih, lesu. Kelihatannya gereja membosankan atau apapun juga. Sebenarnya bukan gereja yang membosankan, saudara. Tetapi apa? Hah? Sikap hati kita hari ini. Yang datang ke gereja untuk apa? Banyak orang datang ke gereja, dia nggak dapat apa-apa di gereja karena dia punya kepentingan dan dia punya sesuatu hal yang ingin dia berikan buat gereja, yang ingin dia dapatkan dari gereja. Padahal, saudara, ya,
Apa yang hari ini kita ada di gereja? Ya. Kita ingin supaya apa? Supaya firman itu bisa masuk dalam hidup kita. Amin. Di sini ada praise and worship. Di sini ada dengar firman. Di sini ada doa. Bagaimana kita bisa mengalami sorga? Bagaimana kita bisa mengalami firman itu di dalam hidup kita, saudara? Ya kan? Kalau kita mau bilang bahwa yang namanya orang menyembah iblis sama menyembah Tuhan, saya mau bilang ini terlalu hebat. Orang-orang ini menyembah Tuhan. Ya, contoh, saudara. Orang ini mau kaya karena dia miskin. Miskin total semuanya. Dia mau kaya. Orang bilang, kamu kalau mau kaya, sembah pohon di Gunung Kawi. Saudara, dia mau ke Gunung Kawi. Dia apa? Dia spare uang, dia spare dana untuk transportasi. Bukan hanya itu. Dia misalnya udah janji ke Gunung Kawi misalnya jam 12. Saudara, jam 5 pagi dia udah bangun. Udah siap-siap semuanya. Kenapa? Prosesnya jauh semua. Dia udah preparation semuanya. Kalau ke gereja enggak. Berbeda. Effortnya nggak ada kalau untuk gereja. Amin. Wahyu 9 ayat ke-20. Tetapi manusia lain yang pasti bukan saudara. Kenapa? Karena saudara bukan manusia, tapi saudara adalah anak Allah. Yang saya tidak usah jelaskan lagi, karena kalau saya jelaskan lagi ribet, panjang, lebar, kali tinggi seperti yang di GPDI El Gibon, ya kan? Kemarin saya khotbah berapa tuh? 2 jam. Sampai udah begini-begini dia. Ya iyalah. Kalau udah mic udah ada di tangan itu udah nggak bisa dikontrol itu. Mending 2 jam, bisanya 3 jam. Bahkan khotbahnya masih banyak di otak saya. Masih banyak semuanya udah pada geleng-geleng pala. Udahlah demo lah, besok lah. Ya kan? Oke, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu. Yang tidak mati oleh malapetaka itu karena dia dilindungi sama si iblis, tidak mati dia oleh malapetaka itu. Dia selalu di-cover, di-protect oleh si iblis. Lalu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. iblis gak mau mereka bertobat. Mereka tetap berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Lalu lanjut. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat. Tapi hebatnya luar biasa. Dia bilang, mereka yaitu manusia lain tidak pernah berhenti. Tidak berhenti. Untuk ngapain? Menyembah roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat ini tetap mau disembah. Si iblis tetap mau disembah. Dan disembahnya 24 jam per 7. Tidak pernah ada hari cuti. Tidak pernah ada hari izin. Tidak pernah. Dia mau terus-menerus untuk menyembah. Untuk menyembah. Untuk menyembah. Menyembah si iblis. Siapa? Manusia lain. Anak Allah. Saudara. Ibadah 2 jam. Dengar firman baru 1,5 jam. Udah kiri, kanan, atas, bawah. Udah kayak senam. Kok Anda kagak dengar firman gitu, bingung. Tapi Anda mau mengenal Tuhan. Bagaimana Anda mau mengenal Tuhan kalau bukan Anda dengar firman, mencintai firman Tuhan? Dan bagaimana Anda mau dikenal sama Tuhan kalau krok, ke kiri, ke kanan semuanya. Nanti ada aja. Ke kamar mandi, keluarlah, beli lemper lah. Bingung saya. Ada aja. Nggak pernah gitu stay. Dengar firman, catat. Nunduk sih nunduk. Bukan dia kalian nunduk. Ngapain sih nunduk sih? WhatsApp. Nunduk itu WhatsApp. Saya bilang kok. Kemarin kok. Saya tahu yang nunduk ini semuanya, ya kan? Emang Anda catat khotbah saya? Tidak, Megi, saya tahu. Anda apa? Anda lagi WhatsApp. Langsung yang nunduk, wah, langsung begini. Ya kan? Yang nunduk, langsung ini, ya itu dia lah. Manusia tuh begitu tuh. Yang nunduk langsung. Ada juga yang tidur. Saya tahu, Anda bukan lagi berdoa itu. Ada orang yang lagi begini semuanya. Saya tahu, Anda lagi tidur semua. Langsung melek dia, gila. Kenapa? Karena dia tidur. Saudara, ini coba dah, mereka tidak apa? Berhenti menyembah roh jahat. Tidak berhenti menyembah roh jahat, tidak berhenti, tidak pernah cuti, tidak pernah absen. BLWP-nya bukan 2 jam. BLWP-nya bukan 5 jam. BLWP-nya bukan 12 jam. BLWP-nya dia 24 jam. Tidak pernah berhenti, tidak pernah cuti. Disuruh cuti. Manusia lain, cuti ya? Gak mau cuti. Kamu tuh punya cuti 12 kali. Karena kamu udah rajin, saya tambahin lagi 12 kali lagi. Jadi kamu punya cuti dalam 1 tahun itu adalah 24 kali, 24 hari. Enggak, cutinya buat kamu aja. Gila. Begitu saya belum tahu manusia lain siapa sih. Kita nggak usah nemuin, tapi yang pasti
kok dia bisa sih? Si manusia lain ini tidak berhenti menyembah roh jahat itu bisa. Padahal roh jahatnya dalam bentuk berhalanya itu bagaimana? Dan berhala-berhala dari emas dan perak. Dari emas, emas luar biasa. Iya, lanjut. Terus Dari tembaga dari emas, terus habis itu dan perak juga satu level lebih rendah aja masih tetap loh. Dia mau tidak berhenti. Lanjut. Dari tembaga yang nilainya nggak seperti perak sama emas, dia mau tetap untuk menyembah juga. Lalu batu dan kayu. dari batu, dari kayu itu harganya rendah banget istilahnya. Harganya itu cuma berapa? Paling cuma 30.000, 40.000. Berhala dari kayu, main-mainan itu loh, berhala itu loh. Tapi dia bilang, enggak, aku nggak berhenti itu. Mau yang mahal, mau yang murah, mau emas, mau perak, tembaga, kayu, batu, atau apapun juga, aku tetap mencintai roh-roh jahat. Gila, hebat, gila. Manusia lain tidak dengan iblis gitu. Lanjut. Yang tidak dapat melihat. Tidak dapat ngomong, tidak dapat melihat. Dia buta. Yang buta dicintai begitu rupa sama si manusia lain. Lanjut. Atau mendengar. Dia budak. Roh jahat itu bilang, aku ini budak loh. Gak apa-apa, aku udah cinta sama kamu. Dan ini mencintai orang tapi budak gitu. Ini manusia lain udah menyatu, saudara. Dia udah manunggal. Kalau orang udah manunggal itu udah tidak mikirin yang namanya dia bisa ngelihat kek, dia bisa mendengar kek, udah kagak pusing. Kalau udah manunggal udah berbeda. Manunggal ada suatu level ya yang tinggi, yang sangat tinggi sekali. Itu manunggal. Ya ada, kita mengenal ada 7 level. Ya, level yang paling tinggi adalah manunggal dengan Allah. Yang kita capai adalah manunggal dengan Allah. Kalau orang udah manunggal dengan Allah, nggak peduli Allahnya mau tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat hidup mati pun, karena dia udah manunggal, oh dia akan terus. Lanjut lagi. Atau berjalan. Jalan aja kagak bisa. Harus apa? Harus diangkat semuanya. Tapi karena si sama manusia lain ini udah manunggal dengan si iblis, dia bilang, nggak jalan pun, gue tetap sayang sama lo, tetap cinta sama lo. Manusia lain, itu kita cross check dalam diri kita. Kita ini punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan patung. Dia Allah yang hidup, yang menghidupkan kehidupan saudara saya. Kita harus lebih dari manusia lain. Coba lihat dulu yuk. Benar gak sih kita punya Allah yang hidup? Coba lihat di dalam Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Amin. Terus. Dialah Allah yang hidup. Dialah Allah yang hidup. Jadi gini. Dia adalah Allah yang benar. Satu-satu yang benar. Tidak ada yang benar selain yang namanya adalah Tuhan. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup, punya nafas, bisa menolong, bisa melakukan perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang dahsyat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Lanjut. Dan Raja yang kekal. Dan Raja yang kekal, dia tidak ada usia. Dia kekal dari awal sampai pada akhir. Maka itu dia bilang, adalah Alfa dan Omega. Berarti adalah dia masuk di dalam dunia kekekalan. Lanjut. Bumi goncang karena mukanya. Karena mukanya aja, bumi itu bisa goncang. Saudara tahu tidak? Setiap ada gempa bumi, nanti ada megatrust. Kenapa sih megatrust? Ada sih. Ini goncangan. Kenapa? Digoncang. Kenapa ada megatrust? Nanti ada super megatrust. Nanti ada the final super megatrust. Ada goncangan-goncangan yang luar biasa. Why? Kenapa? Karena Allah murka. Pak, Jepang luar biasa Pak. Yes. Murka nggak? Murka. Banyak hal yang tidak benar, yang tidak beres dalam dunia ini. Allah murka. Amin. Banyak yang pakai topeng. Allah murka. Amin. Saya pernah nanya sama satu orang, ya. Saya bilang bahwa Pak, Bapak tahu mangga besar nggak sih? Tahu dia. Kenapa nggak ditangkap-tangkapin aja? Enggak lah Pak. Kenapa kok enggak? Saya bilang, ya kita juga dapat dari sana Pak. Teman-teman saya juga punya tempat itu di sana. Jadi apa?
Tidak pernah ada penegakan yang benar-benar tegak. Omong kosong dia kagak tahu. Iris kuping saya. Tinggal bikin surat penutupan semuanya, semua pelacuran yang ada, membasmi narkotika, ya diskotik, closing off semua. Berani nggak? Kagak berani. Kenapa? Orang-orang yang seperti itu sudah ada di dalam zaman Yesus, dan Yesus disalib untuk itu. Disalib untuk itu Yesus. Mahkamah Konstitusi, ya kan, disalib dia. Pontius Pilatus, Herodes disalib dia akhirnya. Kenapa? Berbicara tentang kebenaran. Orang nggak suka. Kenapa? Karena ada yang tidak benar, dan tidak benarnya itu menguntungkan dia. Maka itu saya ngomong tentang kebenaran nggak ada yang suka. Kenapa kagak? Ada suka? Iya. Kenapa? Karena si pendeta punya andil di situ, punya ketidakbenaran di situ. Siapa sih? Justru kalau menurut saya ya, dunia ini yang pertama kali yang harus bertobat itu sebenarnya bukan jemaat Tuhannya, tapi pendeta. Itu yang belum bertobat. Kenapa? Karena bahaya sekali. Pendeta menyelimuti dengan apa? Dengan jabatan seperti Yudas. Diselimuti dengan apa Yudas? Jabatan dia sebagai apa? Rasul. Hatinya dengki, hatinya kotor, penuh dengan tipu muslihat. Tapi karena dia sudah dipasang label rasul, dia jalan sama Rasul Yohanes, Rasul Petrus, semuanya dia jalan, semuanya. Si Yudas juga ikut-ikutan. Hormat Rasul Yudas, dihormati dia. Kenapa? Karena jabatan dia. Jadi dia berselimut, saudara, bertopeng dengan apa? Jabatan. Kalau ngomong tentang kebenaran, ya pasti enggak banyak orang yang suka. Kenapa? Karena orang cenderung mau yang tidak benar, yang tidak beres yang dia mau. Amin. Kenal sama si A, si B, si C, kagak bangga saya. Amin. Kagak bangga saya. Wah, pas saya kenal pas sama si jenderal ini pas punya, kagak bangga saya. Saya bangga kalau si jenderal itu mengenal Tuhan saya, bangga saya. Tuhan saya bisa dikenal. Tapi kalau saya kenal sama dia, lu siapa? Siapa? Kamu tuh siapa? Nggak penting buat saya. Kenapa? Saya penting adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan memuliakan Allah. Amin. Dan apa? Dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Dan bangsa-bangsa tidak ada yang tahan akan geramnya. Oh tidak. Kalau Tuhan sudah marah, saudara, wah kacau. Amin. Allah kita Allah yang kasih, tapi siapa yang akan kita? Ada sisi kekerasannya juga yang harus kita ketahui. Kasihnya yes, tanpa batas, yes, dalam banget, tinggi banget, luas banget. Tapi begitu juga dengan kekerasannya. Amin. Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berarti saudara dan saya harus berjaga-jaga, saudara dan saya juga harus berdoa. Jadi tidak bisa doang cuman berdoa saja atau berjaga-jaga atau berjaga-jaga saja kalau tidak berdoa juga. Jadi berjaga-jaga harus selalu dengan berdoa juga. Jadi harus mewaspadai semuanya. Kenapa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh dalam suatu pencobaan, suatu masalah, suatu problem dalam hidupmu. Kenapa? Roh memang penurut. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Tetapi daging itu lemah. Roh itu memang penurut. Rohnya itu adalah roh kita. Itu memang penurut. Daging itu adalah lemah. Berarti saudara, baik itu roh maupun daging lemah. Baik itu roh maupun daging lemah. Bukan dia bilang, Pak, karena daging saya lemah, Pak, roh memang penurut. Yes, roh penurut itu bukan bagus. Kenapa? Karena roh itu adalah rohmu nuruti dirimu sendiri. Itu tidak bagus. Itu tidak baik. Ini bukan roh kudus. Rohnya adalah roh memang penurut. Nurutin apa? Nurutin daging. Nurutin kehendak, keinginan. Jadi apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena roh dan dagingmu, roh itu bisa nurutin dan dagingmu itu sangat lemah.
Maka itu apa? Maka itu engkau harus berjaga-jaga dan juga berdoa. Kenapa rohnya bisa nurut dan dagingnya bisa lemah? Karena satu, gak baca firman. Amin. Nggak memuji menyembah Tuhan, nggak ada komunikasi dengan Tuhan. Kalau ada komunikasi dengan Tuhan, rohnya udah bukan roh huruf kecil atau roh saya, tapi rohnya sudah bersama dengan roh huruf besar, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bukan nurutin keinginan kita, tapi nurutin keinginan Bapa yang di surga. Kalau dagingnya lemah, tapi kalau dagingnya diisi firman, daging itu apa? Jadi kuat. Saudara, saya lemas nih. Kenapa saya lemas? Karena saya nggak makan. Bagi itu daging saya kurus. Baik, gimana kamu? Terlalu banyak daging. Empok. Ini juga empok semuanya. Kurus, Bu. Kurus, paham, kurus semuanya. Kenapa? Karena tidak makan. Nah, ini daging bisa lemah, bisa kurus. Kenapa? Karena tidak dikasih makan. Rohnya apa, Pak? Rohnya nurutin daging aja. Kenapa? Karena rohnya belum dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Dia baru cuma sekedar baca firman, nanti bolong. Baca firman hari ini, besok enggak. Firman hari ini, besok lagi enggak. Besok lagi enggak. Terus baca lagi, enggak lagi. Akhirnya enggak baca-baca. Saudara. Kenapa? Karena banyak bolongnya. Nurutin daging. Yohanes 4 ayat 30-34. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ya, terus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ini Yesus mau ditraktir makan, saudara. Sama siapa? Sama murid-muridnya. Murid-murid ini luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia bukan juga orang yang maunya cuma dibayarin doang gitu kan sama Yesus gitu kan. Tapi kali ini dia bilang bahwa aku mau ajak guru makan ya kan. Terus habis itu Simon bilang bahwa tapi guru belum ulang tahun loh, belum 25 Desember loh. Ya kan? Udahlah, yang namanya makan-makan kan nggak harus ulang tahun semuanya. Kita ajak Yesus makan lah semuanya kan. Ya udah, oke, siap. Akhirnya diajak makan ini. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makan yuk, ke restoran yuk. Yesus bilang, oke. Lanjutin ayat ke-32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dia bilang bahwa mau ngapain? Mau ajak makan. Tapi Yesus bilang, guru, makan yuk. Habis itu Yesus bilang, murid-murid, makan gua susah. Susah bagaimana sih? Coba lihat, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, katanya. Murid bilang, makanan apa sih guru? Ayam goreng, pizza, guru bisa makan kan? Masih punya gigi kan? Yesus bilang, kamu nggak tahu makanan ini. Maka itu ini aku bilang makanannya kamu tidak kenal makanan itu. Kamu nggak tahu. Ini ada makanan yang kamu tidak kenal. Kenapa? Karena kamu tidak pernah ada di makanan itu. Makanan apa sih? Enggak. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Ya. Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Dia bilang bahwa kelihatannya sudah makan kali deh. Ada yang membawa makanan. Maka itu dia bilang, kamu tidak kenal makanan itu. Ya, 34. Kata Yesus kepada mereka, apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu apa? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti Yesus bilang bahwa makananku adalah melakukan firman. Murid-murid bilang, loh, iya, saya belum melakukan firman. Maka itu dia tidak kenal makanan. Kenapa? Makanan Yesus dia tidak kenal. Kenapa? Nggak pernah melakukan firman. Banyak orang Kristen nggak kenal makanan Yesus. Maka itu rohnya menurut, dagingnya lemah. Kenapa? Nggak pernah nurutin firman. Nurutin apa? Nurutin adalah kemauan dirinya sendiri. Kehidupan dia turutin, kehendaknya dia turutin semuanya di luar firman. Karena kita sembunyi lagi semua. Nah, firman Tuhan bilang, makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanan saudara apa? Firman. Supaya rohmu menuruti firman, bukan menuruti dagingmu,
bukan menuruti dirimu, dan supaya dagingmu tidak lemah, saudara saya harus makan firman, harus memuji menyembah Tuhan, harus komunikasi dengan Tuhan. Firman, pujian, doa, saudara. Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Silakan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, Semua orang telah melihat kemuliaanku. Ada tanda-tanda yang hebat luar biasa, ada kemuliaan Tuhan, ada kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, di mana saudara dan saya lihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berkenan, Allah yang luar biasa, kedahsyatannya, mujizatnya luar biasa. Lanjut. dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir, Dan tanda-tanda mujizat yang besar yang luar biasa, ya kan, ada tiang api, tiang awan, ada Musa membelah laut, ya, dan semua hal yang bisa kita lihat, semua hal yang bisa kita alami semuanya. Banyak orang yang sembuh, banyak orang yang dibebaskan, dilepaskan, banyak orang yang ditahirkan, banyak orang yang orang bangkit semuanya. Kita bisa lihat ada kakek-kakek hebat yang luar biasa. Lanjut. dan di padang gurun, Dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku. Siapa yang mencobai? Orang-orang ini tahu kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, tapi dia mencobai Tuhan berapa kali? 10 kali. Dia mencobai Tuhan dan apa? dan tidak mau mendengarkan suara. Dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi orang ini mencobai Tuhan, tapi dia tahu Tuhan ini hebat, dahsyat, luar biasa. Dia mencobai Tuhan 10 kali. Pencobaan pertama dia bilang, Tuhan saya sakit. Tuhan bilang, aku mengasihimu, aku sembuhkan kamu. Dia bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Tapi dia ke diskotik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sakit lagi. Dia bilang, Tuhan tolong sembuhin aku Tuhan, memang aku salah kemarin Tuhan. Tolong sembuhkan aku Tuhan. Dan akhirnya, aku penuh kasih. Aku sembuhkan kamu. Udah pada saat dia sembuhkan, dia bukan kembali ke diskotik. Dia bikin diskotik. Dia ini orang. Ketiga kali, ya kan? Dia bilang, Tuhan sembuhkan aku Tuhan dari manusia sombong. Dia bilang, ya, aku penuh kasih. Aku sembuhin kamu pasti. Tidak mungkin tidak semuanya. Nah, udah dia sembuhin karena dia waktu saat itu dia punya selang, dia jualan selang, saudara. Dia jualan selang, dia nipu orang lewat jualan selang dia. Akhirnya orang ini bukan sembuh, bukan sakit, dia bangkrut. Yang keempat, Tuhan, tolong Tuhan supaya aku bisa bangkit kembali. Tuhan, tolong saya Tuhan, saya memang udah salah Tuhan. Bila aku penuh kasih, ya aku bangunin kamu kembali dan aku kasih berkat kamu kembali semuanya. Dan akhirnya bangkit kembali, dia luar biasa. Dan akhirnya orang ini lupa lagi sama Tuhan. Dia melakukan apa? Dari yang namanya dia disembuhkan sakitnya, ya, dia dibangkit, usahanya dia dibangkitkan lagi. Akhirnya, saudara, dia kawin lagi, cerai sama istrinya, kawin lagi. Dia bilang, tolongin aku Tuhan, ini udah kelima kali Tuhan. Akhirnya dia cerai juga sama istri keduanya. Istri pertama cerai, istri kedua cerai lagi semua, saudara. Akhirnya belum dapat jodoh dia lagi. Dia ngomong sama Tuhan, tolong Tuhan supaya saya bisa dapat jodoh Tuhan. Saya kan bisa hidup sendiri Tuhan. Tuhan kasih jodoh, saudara. Dia bilang, kalau saya dikasih jodoh, saya mau ke gereja. Enggak, udah jodoh dapat, enggak ke gereja. Sampai berulang, sampai ke 10 kali. Saudara, cuma satu, cuma ada janji. Ini Tuhan tahu. Kamu telah 10 kali mencobai aku. 10 kali kamu janji sama aku. Kalau anak saya bebas Pak, saya bangun gereja ini Pak, luas. Wah. Anaknya bebas, lepas, merdeka, sembuh. Bangun gereja juga enggak nih? Lupa. 8 tahun, 12 tahun, rumah di pasar, tidak laku. Hubungin pendetanya datang dengan sepeda motor, sepeda motor jelek, ya kan? Didoain sama si pendeta. Kan nggak tahu itu mujur atau enggak doa dari si pendeta, atau memang udah saatnya memang rumah itu harus dijual. Tiba-tiba, pokoknya Pak, kalau rumah ini terjual Pak, pokoknya saya mau memberikan untuk Tuhan Pak, bukan 10%, 20%, luar biasa. Si pendeta lagi naik sepeda ontel, ya udah lah, ya kan, doain aja. Pas doain aja 1 minggu, saudara, rumah dijual.
dia yang muntaber, mundur tanpa berita. WhatsApp-nya diblokir, sah. Boro-boro 20%, 0,0001% juga tidak ada. Janji, bisa janji sama Tuhan luar biasa. Tuhan, kalau saya nanti Tuhan, diberkati Tuhan, punya rumah Tuhan, saya mau memberkati banyak orang Tuhan. Saya mau rumah saya untuk komersial, udah punya rumah yang mewah yang besar, boro-boro kita bisa masuk. Masuk aja harus cek darah dulu, kan gila. Ada itu waktu pas zaman COVID itu. Pak boleh doain Pak? Ya doa, oke, doa. Ya udah doa sampai di rumah, rumahnya gede banget, gila, Lotus di gede banget nih rumah nih. Rumah atau lapangan bola nih, gede banget, gede luar biasa. Pak mohon maaf ya Pak ya. Kenapa? Untuk masuk rumah harus tes antigen dulu kan? Akhirnya apa kita antigen dulu kita gitu. Di depan rumahnya gitu kan, gila deh. Ini yang bener sih. Hidup ini yang benernya apa sih? Baru kita boleh masuk. Masuk ya, ntar dulu. Tadi berapa? Hand sanitizer Pak, kita pakai hand sanitizer dulu. Tangan semuanya. Saya bukan hanya pakai tangan dan sampai ke sanitizer, pakai semua. Udah. Hand sanitizer orang kaya mungkin beda kali ya. Gitu saya pakai dulu lah semua lah, udah. Ya. Cuman apa? Cuman ingin supaya ya Tuhan ngikutin apa yang Dia mau. Tuhan itu bukan Tuhan yang bodoh. Tuhan itu tahu. Sebelum kita melakukan apapun juga Dia tahu. Anda gak benar, gak beres kamu di hadapan Tuhan. Kamu cuma mau mencoba yang aku doang. Dia tahu, tapi Dia gak terus terang. Kenapa? Karena tadi Mari setuju bilang, suatu saat aku berterus terang bahwa aku tuh gak suka sama kamu. Aku buat sama kamu. Kenapa sekarang aku tidak bersuka? Karena aku mau supaya kamu bertobat. Amin. Dan apa? Tidak apa? Dan tidak mau mendengarkan suaraku. Gak mau dengar suara Tuhan. Nggak mau dengar, tidak mau masuk dalam mesbah, nggak mau ada firman, pujian, doa. Amin. Firman juga maunya bacanya juga ayat-ayat yang mendukung dia. Worship juga setelah YouTube aja selesai. Doa juga kalau bisa diwakili sama pendeta, maka itu banyak Pak pendeta tolong doainnya. Kenapa sih tolong doain? Karena dia mau nitipin doa sama si pendeta. Kenapa? Karena dia mau lepas tanggung jawab. Amin. Pak tolong doain Pak supaya mantu saya tidak pelit Pak. Nggak bisa mantu pelit ya udahlah. Ya kita tahu mantunya pelit udah. Jangan didoain, nggak bisa kita mau nunggi sampai Sabtu doain juga nggak bisa. Itu sifat masalahnya. Jangan mantunya ke gereja ya dibentuk sama Tuhan baru kagak pelit. Itu. Tapi bukan karena doa kita nih mantu, Tuhan tolong mantunya supaya tidak pelit. Abis dari itu mantunya ituin duit semuanya bagi-bagi duit sinterklas kali dia kan kagak. Amin. Karena harus dari hati. Saudara, bagaimana agar kita dikenal sama Allah? 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Orang dikenal sama Allah itu apa? Bagaimana caranya? Tetapi orang yang mengasihi Allah, jadi suatu syarat orang yang mengasihi Allah, siapa dia? ia dikenal oleh Allah. Dia dikenal sama Allah. Jadi kalau kita mau dikenal sama Allah, berarti orang ini harus mengasihi Allah. Kalau saudara dan saya mau dikenal, bukan hanya mengenal Allah, tapi engkau mau dikenal sama Allah, engkau harus mengasihi Allah. Bagaimana kamu mengasihi Allah? Mengasihi Allah adalah menuruti semua firman-Nya. Yohanes 14 ayat ke-23 sampai ayat 24. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, dia mencintai aku, mengasihi aku, dia menyembah aku dengan sungguh-sungguh, dengan kebenaran, dengan ketulusan hati. Lanjut. Ia akan menuruti firman-Ku. Jadi kalau orang yang mau dikenal sama Allah, orang ini harus mengasihi Allah. Indikasi orang mengasihi Allah, firman Tuhan bilang, orang ini harus nurut kata-kata firman. Terus. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Terus. Dan kami akan datang kepadanya. Ya. Dan dia bersama-sama dengan dia. Ya, terus ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, cuma mengenal aku doang, tidak mengasihi aku dan aku tidak mengenal dia, orang ini bagaimana? Ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi kalau kita nggak nuruti kata firman Tuhan bilang kamu ke Niniwe, tapi kita malah ke Tarsis. Berarti engkau tidak mengasihi Allah. Kosong. Kalau engkau bilang bahwa Pak, saya penuh dengan kasih Pak, omong kosong. Orang yang penuh dengan kasih, dia harus mengasihi Allah. Nuruti firman, apa yang ada di dalam kebenaran firman. Lanjut. Dan firman yang kamu dengar itu, bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tetapi dari sorga.
Berarti saudara dan saya harus punya hubungan intim dengan surga, harus punya selaras dengan surga, harus punya connection dengan surga. Kenapa? Karena segala sesuatunya datangnya dari atas, yaitu dari surga. Firman, pujian, doa Anda lakukan, saya percaya bahwa hidupmu diberkati sama Tuhan dan engkau dikenal oleh Dia. Tuhan